Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia dan hidayahnya lah kita semua malam ini bisa mengikuti kajian Muslimah Pembelajar terkait dengan tema penantian jodoh impian. Salawat beriring salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah, Umu sangat senang sekali malam hari ini bisa menyapa, bisa berkenalan, bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan peserta kajian penantian jodoh seorang muslimah pada malam hari ini. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini, keseriusan sahabat semua dalam menyimak, dalam belajar pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, peserta kajian pada malam hari ini pasti dengan beragam usia dan pengalaman tentunya. Bagi yang pelajar atau mahasiswa semester awal, mungkin kajian kali ini untuk mencari ilmu. Namun untuk beberapa muslimah yang usianya sudah 25 tahun ke atas, mungkin saat ini memang sedang benar-benar dalam masa penantian jodoh impiannya. Sehingga nanti Umu akan coba bahas di mana bisa masuk dan memenuhi kebutuhan sahabat muslimah pembelajar terkait dengan penantian jodoh. Mulai dari pembahasan untuk usia pelajar maupun yang memang sudah 25 tahun ke atas. Baik, siapa di sini yang pernah ikut seminar pranikah? Gimana rasanya setelah ikut seminar pranikah? Masya Allah ya, dari berbagai pengalaman yang Umu rasakan ketika ikut seminar pranikah, rasanya setelah keluar dari ruangan rasanya ingin sekali segera menikah. Atau mungkin di sini ada beberapa peserta yang pernah merasakan gimana rasanya melihat pasangan halal yang romantis, ya kan, mengupload aktivitas romantis mereka. Kemudian seketika itu juga rasanya ingin sekali untuk menikah. Atau ada juga beberapa dari sahabat muslimah pembelajar ini yang mendengarkan lagu, liriknya romantis, ya kan, terkait dengan aktivitas suami istri atau kehidupan suami istri, dan seketika itu juga punya rasa untuk ingin segera menikah. Nah, sahabat solihah, nikah itu bukan untuk buru-buru, tapi juga bukan untuk ditunda-tunda. Menikah perlu sekali banyak persiapan, tapi juga bukan untuk berlama-lama dalam menyiapkan pernikahan. Perihal jodoh ini, kita samakan frekuensi dahulu ya di awal. Dudukan jodoh ini sudah jelas kita ambil dari referensi Quran surat An-Nur ayat 26, bahwasanya perempuan-perempuan baik itu untuk lelaki yang baik dan perempuan-perempuan keji itu untuk lelaki yang keji. Karena dudukan referensi kita jelas, yaitu Quran yang mengatakan bahwa perempuan baik untuk lelaki yang baik, maka sejatinya penantian jodoh kita itu diiringi dengan ikhtiar kebaikan kita sendiri. Walaupun ada beberapa muslimah yang memang mendapatkan ujian dari Allah, pada dasarnya dia sudah baik, menjadi wanita yang solihah, keimanannya juga baik, namun setelah dia mendapatkan suami yang menguji keimanannya, yang bertolak belakang dengan keimanannya. Nah, tapi ini tidak bisa kita benarkan untuk kita tidak menjadi wanita yang baik, karena dudukannya sudah jelas dalam Quran An-Nur ayat 26 bahwa perempuan baik untuk lelaki baik. Bagi sebagian muslimah yang mendapatkan ujian dari Allah ini, yang mendapatkan pasangan bertolak belakang dari keimanannya, dari tingkat ibadahnya,
Itulah ujian kesabaran. Allah ingin menguji seberapa kuat dia dengan keimanannya, seberapa sabar dia menghadapi ujian dari Allah. Karena betapa banyak juga pengalaman-pengalaman para muslimah yang tadinya dia seolah mendapatkan pasangan yang bertolak belakang dari keimanannya, dari ibadahnya. Karena kesabaran dan ketulusannya membersamai suami dalam mengajak suaminya untuk berbuat baik, untuk lebih rajin ibadahnya, Masya Allah, yang tadinya suaminya seolah berperilaku buruk berubah 360 derajat, tidak hanya baik terhadap istrinya tapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, itu banyak sekali terjadi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kajian sesuai dengan tema kita pada malam hari ini terkait dengan penantian jodoh seorang muslimah. Berbicara mengenai penantian jodoh, sebagai seorang muslimah, kita sudah Allah berikan pembelajaran 3 kisah cinta menyejarah dan penuh hikmah, yaitu kisah cinta Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah cinta Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, serta kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaika. Mari kita belajar dari penantian jodoh terhadap 3 kisah cinta ini. Kisah cinta yang pertama adalah kisah cinta dari Siti Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Siti Khadijah ini adalah wanita yang soliha, wanita yang kaya raya, berpengaruh, suci di kota Mekah. Betapa banyak laki-laki yang menginginkan Siti Khadijah untuk menjadi istrinya. Namun Siti Khadijah ini memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menaruh hati, menaruh perasaan. Dia yang mencintai duluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan berniat, bermimpi, bercita-cita untuk menjadikan Rasulullah ini suaminya. Siti Khadijah tidak melihat kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW karena pada saat itu dia jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Namun yang Siti Khadijah lihat adalah kesolihan dan sifat jujur serta amanah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Siti Khadijah ketika dia mulai mencintai Rasulullah SAW, dia tipe orang yang menyampaikan. Siti Khadijah memilih untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah, tapi ingat melalui perantara pihak ketiga. Dia tidak menyampaikan perasaannya langsung kepada Rasulullah. Siti Khadijah meminta sahabatnya sebagai perantaranya untuk menyampaikan perasaannya, untuk menyampaikan keinginannya, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi suaminya. Dia sampaikan kepada sahabatnya, lalu sahabatnya menyampaikan isi hati Siti Khadijah untuk melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang muslimah dalam masa penantiannya ketika mempunyai rasa kepada seorang pria, seorang laki-laki, boleh saja menyampaikannya hanya saja melalui pihak perantara orang ketiga yang amanah. Tidak dilakukan atau tidak diungkapkan secara langsung karena itu melanggar syariat dan tidak akan menjaga hati masing-masing. Dan dikhawatirkan syaitan akan menggoda sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Kisah cinta yang kedua kita bisa belajar dalam masa penantian jodoh adalah kisah cinta dari Siti Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, dengan Ali bin Abi Thalib.
Dikisahkan bahwa Siti Fatimah ini telah lama mencintai Ali bin Abi Thalib, tapi dia lebih memendam rasa cintanya. Dia lebih tidak mengungkapkan rasa cintanya. Dia lebih memilih untuk mengungkapkan semua perasaannya itu melalui untayan-untayan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah lebih memilih curhat kepada Allah, lebih memilih untuk meningkatkan keimanannya, untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah, curhat kepada Allah tentang rasa cintanya untuk Ali bin Abi Thalib. Siti Khadijah ini juga berdoa, maksudnya Siti Fatimah ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Ali bin Abi Thalib ini menjadi suaminya. Singkat cerita, Siti Fatimah ini dilamar oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar melamar Siti Fatimah, namun ditolak oleh Rasulullah. Nah, ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib merasa heran, kok sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar saja ditolak oleh Rasulullah. Lantas suami seperti apa yang diharapkan oleh Siti Fatimah? Ali bin Abi Thalib pun bertanya-tanya dalam hati dan pikirannya. Kemudian Umar bin Khattab juga melamar Siti Fatimah, namun juga ditolak oleh Rasulullah. Sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ini memberanikan diri untuk melamar Siti Fatimah, dan Masya Allah Rasulullah menerima lamaran Ali bin Abi Thalib. Padahal kondisi Ali bin Abi Thalib itu masih sangat miskin ya, namun diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, ketika mereka ini sudah menikah, Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah ini bertatap-tatapan. Siti Fatimah ini mengungkapkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa jauh sebelum dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib ini, dia sudah mencintai seorang laki-laki. Ali bin Abi Thalib pun kaget dan terkejut ya. Kalau kamu mencintai orang lain, lantas kenapa engkau memilih saya menjadi suamimu? Mungkin seperti itu ya kalimatnya. Dan Masya Allah Siti Fatimah ini berbicara kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya lelaki yang dia cintai jauh sebelum dia menerima lamaran Ali bin Abi Thalib ini adalah lelaki yang saat ini ada di hadapannya. Masya Allah. Itulah kisah cinta Siti Fatimah, di mana dia lebih memendam rasanya dan mengungkapkan semuanya kepada Allah, dan langitkan doa-doa untuk meminta agar orang yang dicintainya menjadi suaminya. Jadi untuk para muslimah pembelajar dimanapun berada yang saat ini sedang menanti jodohnya, boleh memendam rasa ya. Ketika punya perasaan kepada lawan jenis, lebih memilih untuk dipendam, itu silakan saja dipendam rasa itu, kemudian dilangitkan doa-doanya, fokus terhadap perbaikan diri, memperbaiki diri, sampai pada akhirnya Allah mempertemukan dengan jodoh yang tepat. Walaupun bukan orang yang dengan orang yang didoakan, namun doakan selalu bahwa walaupun tidak dijodohkan dengan orang yang didoakan, mudah-mudahan dijodohkan dengan orang yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Kisah cinta yang ketiga, kita bisa belajar tentang masa penantian jodoh, yaitu dari kisah cinta Yusuf dan Zulaikha. Dikisahkan bahwa Nabi Yusuf ini merupakan nabi yang paling tampan ya, sehingga pada masa itu banyak sekali wanita-wanita yang memimpikan, menaruh perhatian, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai digambarkan bahwa saat wanita-wanita sedang memotong buah-buahan, ketika dia melihat Yusuf, maka yang terpotong, mereka muslimah ini
tidak sadar bahwa telah memotong tangannya. Saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sedangkan Zulaikha ini adalah wanita yang cantik jelita. Dia ini istri ya, dari pejabat kerajaan pada zaman itu. Zulaikha ini tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga dia mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf. Namun ternyata Nabi Yusuf tidak tergoda. Dia lebih memilih keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, karena kehinaan dari Zulaikha ini yang mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf, ya kan, mencoba untuk melakukan perzinahan kepada Nabi Yusuf, namun ternyata tidak berhasil. Allah hinakan dia, Allah ubah kedudukannya, dia menjadi seorang pengemis. Tapi dari berubahnya kedudukan tersebut, dia belajar untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi wanita yang jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin. Dia meminta ampun atas semua perbuatan-perbuatan dosanya, atas kehilafannya. Dia bertobat kepada Allah. Sedangkan Nabi Yusuf yang tadinya karena dia difitnah, dia dipenjarakan, lalu Allah angkat lagi karena Nabi Yusuf telah lulus uji. Dia lebih memilih Allah dibandingkan dengan kecantikan Zulaikha yang telah menggoda dirinya. Dia lebih memilih untuk tidak apa-apa menjadi orang yang dipenjara daripada memenuhi nafsu daripada Zulaikha ini, sehingga Allah naikkan derajatnya. Yang tadinya dipenjara, dia menjadi pemimpin kerajaan. Singkat cerita, mereka ini bertemu kembali, tapi dalam kondisi yang Zulaikha yang sudah menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang solihah. Sehingga mereka dipersatukan, mereka berjodoh, lalu mereka menikah. Dari kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa menjadi wanita yang baik maka tentu akan mendapatkan lelaki yang baik pula, sesuai dengan yang tadi Umu jelaskan di awal Quran surat An-Nur ayat 26. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasanya jodoh itu tidak akan tertukar dan tidak akan kemana-mana. Jika memang dia yang menjadi jodoh kita, mau berliku pun jalannya tetap akan dipertemukan juga. Seperti halnya Allah memberikan jalan kepada Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, dengan kondisi yang semuanya sudah sama-sama baik. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja, sedangkan Zulaikha menjadi seorang wanita yang solihah. Nah, dari kisah cinta yang telah Umu jelaskan tadi, dari ketiganya, nah mana kira-kira yang lebih nyaman di hati sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada? Itu semua bisa dijadikan pembelajaran, dijadikan hikmah yang bisa digunakan dalam masa penantian sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada. Baik, untuk awal inilah yang Umu bisa sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan kenapa sih sulit ya untuk mendapatkan jodoh. Sudah lama menanti tapi kok belum mendapatkan jodoh juga. Nah, nanti kita bahas di kajian di materi selanjutnya. Kemudian nanti di akhir Umu akan jelaskan juga bagaimana sih dalam masa penantian itu aktivitas-aktivitas muslimah yang seperti apa yang kiranya bisa digunakan dalam masa penantian jodoh impiannya. Baik, sekian yang bisa Umu sampaikan untuk materi awal. Nanti kita lanjut materi-materi selanjutnya di forum diskusi. Kalau ada yang benar itu kebenaran hanya dari Allah. Kalau ada salah dan khilaf itu murni dari Umu pribadi. Umu mohon maaf dan kepada Allah Umu mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.